Kebaktian Pemuda Kamis 21 Oktober 2021. Dilaksanakan dalam bentuk streaming dan dapat diikuti di YouTube channel Jemaat Gereja Mannaim dan website Jemaat www.mannaimku.com. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 95 ayat 6-8 dan pemimpin ibadah kita Saudara Amin Komis. Demikian informasi pelayanan. Selamat berbakti kepada Tuhan. Shalom. Kepada Saudara Amin Komis dipersilakan. Selamat malam, saudara-saudari semua. Di malam hari ini kita akan memulai ibadah pemuda. Untuk itu, kita mengundang semua bangkit berdiri. Kita menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 3 ayatnya yang pertama. Ku dengar Tuhan ku panggil marilah. Mari sekali lagi kita menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 2 ayat 1 dan 2. Kusembah pada pengasihan yang nyata dalam amal. Terima kasih.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Allah Bapa yang berada di surga, yang puji-puji Engkau dan segala karya Bapa. Hari ini kami mau membaca sedikit dari berita firman-Mu. Dan firman yang kami baca bisa menjadi pedoman dan hiburan kami sehari-hari ya Bapa. Berfirman ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu telah siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan berakhir pada ayat ke-8. Dua judul, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan yang berkati Tuhan, jika kita membaca keseluruhan dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 11, berarti Mazmur ini memanggil kita untuk memastikan bahwa penyembahan dan pujian kita disertai hati yang taat kepada Tuhan. Mazmur ini menggambarkan pemberontakan Israel kepada gurun sebagai contoh orang yang bersalah dalam apa yang mereka inginkan, tidak mengenal jalan-jalan Allah yang benar, dan oleh karena itu gagal menerima apa yang telah dijanjikannya. Tema kita di saat ini yaitu panggilan beribadah kepada Tuhan. Mungkin kalau kita melihat dari temanya itu sendiri sudah sangat asing, karena mungkin sangat banyak dari saudara-saudari yang sudah mendengarkan tema ini sebelumnya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, marilah, masuklah. Ini merupakan ajakan atau panggilan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan merindukan kita untuk datang kepadanya. Dia memanggil kita untuk datang beribadah, karena seperti seorang ayah atau ibu merindukan anak-anaknya, demikianlah Tuhan merindukan kita. Tuhan memanggil untuk melatih kita mendengar suaranya. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 7 yang berkata, "Latihlah dirimu beribadah." Yang dimaksud dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bahwa ibadah adalah sebuah latihan supaya kita lebih peka mendengar suara Tuhan dan supaya kita lebih patuh kepada firman-Nya, supaya kita jangan mengeraskan hati kita dan mengalami kebinasaan sama seperti nenek moyang bangsa Israel yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa nenek moyang bangsa Israel telah menjadi sebuah contoh tentang kegagalan dalam mengikut Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan suara Allah, tetapi memberontak kepadanya. Mereka mengeraskan hatinya dan tidak mau mengikuti Allah. Dan sebagai akibatnya, mereka mengalami kebinasaan pada gurun. Allah tidak ingin kita menjadi sama seperti mereka. Jadi, beribadah kepada Tuhan berarti kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Pada waktu kita beribadah, kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kita. Kita menyediakan telinga dan hati kita untuk mendengar suaranya. Kita membuat komitmen untuk menaati semua perintahnya. Dengarkan suaranya dan jangan keraskan hatimu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita dengar, mari kita menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 11 ayatnya yang pertama. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh.
saudara-saudari semua di malam hari ini, kita akan berdoa syafaat, dan doa ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Polres. Ya, adik-adik pemuda yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita ada dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan iman kita untuk kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan kebesaran dan keagungan nama-Mu hanya lewat Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di hari ini, di saat ini, kami selaku persekutuan anak-anak muda Jemaat Kategoria Mahanaim Lantamal 9 Ambon, kami datang kepadamu dalam ibadah syukur kami, ibadah pemuda kami. Satu hati kami mau bilang kepada Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas hari baru, atas waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Ketiga, kalau ketemu menghitung hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami, cukup luar biasa, karena Tuhan begitu baik terhadap kehidupan kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk ada dalam satu persekutuan beribadah saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu lewat pujian-pujian kami. Kami sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda firman kebenaran. Kiranya firman ini menjadi pegangan bagi kami. Bahkan kami juga selalu memberi persembahan-persembahan yang Tuhan juga anugerahkan dalam kehidupan keluarga kami, khususnya anak-anak pemuda. Tapi apa yang kami berikan bagi Tuhan, kami ambil dari lumbung-lumbung kami, dan kami percaya jika Tuhan berkati persembahan kami. Lumbung-lumbung kami tidak akan kosong, dan Tuhan akan mengembalikan itu, sehingga kami dapat mempergunakan untuk kebutuhan hari-hari kami. Dan Tuhan juga memberkati meja-meja makan keluarga kami, anak-anak kami, dan adik-adik pemuda. Bapa di sorga, lewat kesempatan beribadah ini, kami satu hati kami datang berdoa menyerahkan kehidupan jemaat kami, Jemaat Kategoria Mahanaim. Bapa mengenal kami semua yang tersebar di 4 wilayah 2 sektor pelayanan, dari Sulibanda, Hunut, Karangpanjang, Kadewatan, Puma 3, Paso, seputar Teluk Ambon Baguala, khususnya yang ada di dalam kompleks Angkatan Laut yang merupakan sumber tempat kami beribadah. Tuhan mengenal kehidupan orang tua kami dengan mata-mata pencaharian mereka masing-masing. Tuhan mengenal orang tua jemaat yang sudah lanjut usia, dan Tuhan mengenal pergumulan mereka. Apalagi ketika kami harus dihadapkan dengan kondisi yang sementara ini kami hadapi. Untuk itu ya Tuhan, kami datang dengan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan kehidupan anak-anak pemuda kami
yang Tuhan tahu sendiri pemuda merupakan tulang penyangga daripada gereja ini. Untuk itu Tuhan berkati mereka, anak-anak pemuda, adik-adik pemuda yang sementara ini ada duduk di bangku-bangku perkuliahan mereka. Tuhan mengenal mereka masing-masing, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka usahakan untuk masa depan mereka. Tuhan berkati itu. Ketika mereka harus dihadapkan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang merupakan tuntutan saat ini, Tuhan menyertai itu. Siapkan anak-anak pemuda kami dengan hikmat-Mu. Berilah mereka hikmat, kepintaran, kecerdasan, daya ingat dan serap yang kuat bagi anak-anak kami. Karena itu sangat penting dan berguna untuk mereka menata masa depan. Ya Bapa. Bapa di sorga, adik-adik pemuda yang sementara ini Tuhan telah izinkan untuk mereka bekerja, yang sudah punya lapangan pekerjaan. Tuhan berkati mereka. Roh Kudus-Mu selalu menguasai mereka supaya mereka dapat mengerti dan dapat memahami tanggung jawab mereka di dunia pekerjaan. Ajarkan mereka supaya mereka mencintai pekerjaan mereka. Karena lewat pekerjaan itu ada berkat Tuhan yang selalu mengalir bagi mereka untuk masa depan mereka yang lapang. Dan biarlah ajarkan anak-anak kami, adik-adik pemuda ini, untuk mereka dapat mengerti dan dapat memahami apa arti hidup ini. Terutama ketika kami harus dihadapkan dengan berbagai teknologi, supaya mereka dapat mengerti dan memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mereka memperlakukannya. Ya Bapa. Bapa di sorga, kami datang berdoa menyerahkan kehidupan gereja kami, dari tingkat sinode klasis sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan mengenal hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan mengenal para pelayan, baik ibu pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus pelayanan, tim-tim yang terbentuk dalam gereja, panitia hari-hari misa gerejawi maupun panitia PH Puji Story, pengasuh agama, bahkan mantan-mantan majelis yang Tuhan pernah pakai untuk melayani dalam jemaat ini. Tuhan berkati mereka, supaya biarlah ada kerjasama yang baik dalam kami membangun hubungan, dalam kami bekerja di benda ini. Yang Bapa, kami menyadari sebagai manusia kami tidak luput dari kesalahan dan dosa. Untuk itu ya Tuhan, kami bermohon kiranya Tuhan lindungi dan selamatkan kami. Ajarkan kami untuk kami dapat mengerti dan memahami tanggung jawab kami sebagai seorang hamba dan pelayan, supaya dengan penuh kerendahan hati kami melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di sorga, kami datang berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Diberkatilah bangsa Indonesia, Bapak Presiden dan para menteri dan jajarannya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kecamatan, desa, negeri dan kelurahan, sampai kepada RT dan RW. Tuhan berkati kami semua dalam tanggung jawab kami masing-masing untuk
untuk melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan emban dalam pundak kami, terutama bagi negeri Halon, Bapak pejabat dan staf Saniri Negeri, karena itu adalah bagian dari gereja kami ada di tengah-tengah negeri ini. Tuhan berkati mereka, supaya biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani masyarakat ini dengan baik dan benar. Bapa di sorga, kami datang berdoa menyerahkan kehidupan tim-tim kesehatan yang dibentuk oleh negara ini untuk melaksanakan tugas mereka memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan berkati mereka, terutama ketika gencar-gencarnya mereka melakukan vaksin bagi masyarakat. Diberkatilah vaksin, agar biarlah vaksin itu dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bagi mereka yang sudah vaksin, Tuhan berkati. Bagi mereka yang belum vaksin karena kondisi-kondisi tertentu, Tuhan berkati. Jaga, lindungi, dan selamatkan semuanya, ya Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami semua, anak-anak jemaat ini, khususnya yang Tuhan pakai untuk ada dalam posisi-posisi strategi tertentu untuk memimpin bangsa ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong dan sertai supaya mereka tidak mempermalukan nama, tapi mereka memuliakan nama Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka sehari-hari. Bapa di sorga, inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami saat kami beribadah pemuda ini. Itu ya Tuhan, kami tetap ada dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai adik-adik pemuda. Karena kondisi yang harus kami hadapi, kami harus melakukan ibadah, baik yang di rumah maupun di rumah gereja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang kami muliakan kebesaran dan keagungan nama. Dan pada akhirnya, apa yang kami ungkapkan dalam doa ini, sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Tuhan ampuni kami ketika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan yang berkenan kiranya Tuhan berkati ini, agar itu menjadi berkat bagi kami semua, khususnya bagi adik-adik pemuda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bermohon, kiranya Tuhan lengkapilah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang sangat sempurna yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid, bahkan bagi kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama. Demikian bunyinya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni dosa-dosa kami. Dan janganlah kami pada kita, amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyi dari nyanyian doa sahabat lama nomor 170 ayat pertama. Betapa baik dan senang bersandar pada
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus kiranya menyertai kehidupan jemaat ini, menyertai keluarga kami, menyertai adik-adik pemuda, menyertai bangsa Indonesia dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian ibadah pemuda kita di hari ini. Sampai jumpa di hari Kamis minggu depan. Shalom.